Halo para investor wawasan cerdas, ketemu lagi nih kita. Oke, di pembahasan sebelumnya kan kita udah bedah tuntas ya soal kondisi darurat pasar. Mulai dari IHSG yang resmi masuk teritori bear market, terus ada ancaman bom waktu APBN, sampai ketiga skenario penyelamatnya. Nah, sekarang kita nggak cuma bahas masalahnya aja, tapi kita bakal susun rencana tempurnya. Kita akan bedah langkah-langkah praktis buat melindungi portofolio Anda. Yap, selamat datang di part 2, Survival Mode. Kalau di part 1 kita itu ibaratnya memetakan badainya, nah sekarang kita belajar cara bikin kapal penyelamatnya. Ini bukan soal nungguin badai lewat gitu aja ya, tapi tentang gimana caranya kita bisa navigasi ombak segede gaban di depan kita dengan strategi yang cerdas dan terukur. Oke, biar ingat lagi, ini dia medan perang kita. 1. IHSG udah terkonfirmasi bearish. 2. APBN kita lagi di bawah tekanan. Dan 3, skenario penyelamat yang kita harapkan itu masih butuh waktu. Situasi kayak gini nih yang maksa kita buat langsung ganti mode ke mode bertahan hidup. Sekarang juga nggak bisa ditunda-tunda. Oke, ini dia rencana tempur kita hari ini. Ada 4 langkah penting yang bakal kita lalui. Pertama, kita benerin dulu mindsetnya. Kedua, kita rombak total taktik trading kita. Ketiga, kita bangun benteng pertahanan buat portofolio. Dan yang terakhir, kita bakal belajar cara berburu peluang emas justru pas semua orang lagi panik. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Dalam kondisi pasar kayak sekarang ini, langkah pertama yang paling krusial itu bukan soal saham apa sih yang harus dibeli, tapi tentang gimana kita mengubah total cara kita berpikir. Ini adalah pergeseran dari yang tadinya main nyerang, sekarang jadi main bertahan. Coba deh lihat pergeseran yang radikal ini. Waktu bull market, fokus kita kan nyerang terus buat dapat profit maksimal. Tapi sekarang, di bear market, kita balik 180 derajat ke mode bertahan. Prioritas nomor satunya cuma satu, capital preservation, alias melindungi modal. Lupakan dulu deh ambisi ngejar cuan gede, tujuan utama kita sekarang itu cuma mastiin modal kita utuh waktu badai ini selesai. Nah, ini dia mantra yang harus kita pegang erat-erat. Ingat kalimat ini. Cash is king. Kenapa? Simple aja. Karena pas hampir semua aset nilainya turun, ya cuma uang tunai yang jadi benteng paling kokoh. Likuiditas itu kekuatan, teman-teman. Dia ngasih kita kemampuan buat bertahan dan fleksibilitas buat nyerang balik kalau waktunya udah tepat. Oke, pola pikir defensif udah kita pegang ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerapinya di lapangan? Yuk kita terjemahin mentalitas ini ke dalam aksi nyata yang bisa dieksekusi. Kita perlu nulis ulang beberapa aturan main yang fundamental banget dalam trading kita. Ada 2 perubahan radikal yang wajib kita lakuin. Pertama, ubah time frame. Di pasar yang lagi turun gini, kenaikan sesaat itu seringnya cuma jebakan, atau yang kita kenal sebagai bull trap. Nah, biar nggak kejebak, kita harus lebih lincah. Pakai strategi jangka pendek, pukul lari, atau hit and run. Kedua, perkuat manajemen kas. Seberapa drastis? Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia perubahan drastisnya. Lihat deh alokasi aset ini. Kalau biasanya mungkin portofolio Anda itu isinya 80% saham, di kali bear market situasinya kita balik total. Porsi kas harus kita naikin jadi 60%, bahkan sampai 80%. Ini emang mungkin rasanya nggak nyaman ya, tapi anggap aja ini tuh sabuk pengaman sama kantung udara buat portofolio Anda. Oke, mayoritas dana kita udah aman dalam bentuk kas. Pertanyaan selanjutnya, sisa dana yang 20% itu kita taruh di mana? Jawabannya, di tempat yang paling aman. Artinya, kita harus rombak total watchlist kita dan bangun sebuah benteng pertahanan yang benar-benar kokoh. Sebelum membangun benteng, kita bersihin dulu area-area yang berbahaya. Jadi untuk sementara waktu, kita wajib hukumnya menghindari sektor-sektor yang sensitif banget sama kenaikan suku bunga dan perlambatan ekonomi. Ini termasuk saham-saham pertumbuhan, teknologi, dan bank digital. Bertahan di sektor-sektor ini sekarang tuh sama aja kayak sengaja berdiri di tengah jalur longsor. Bahaya banget. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Kalau kita harus jauhin sektor-sektor tadi, terus di mana dong benteng pertahanan kita? Radar investasi kita ini harus kita arahin kemana sekarang? Benteng pertahanan pertama kita adalah sektor barang konsumsi primer. Logikanya gampang banget. Sekrisis apapun ekonominya, orang bakal tetap beli mie instan, sabun, dan kebutuhan pokok lainnya kan? Perusahaan kayak ICBP, INDF, atau retail kayak AMRT itu punya kekuatan buat naikin harga tanpa kehilangan banyak pelanggan. Mereka ini tangguh banget. Benteng kedua, telekomunikasi.
Coba dibayangin, di zaman sekarang orang kayaknya lebih rela nggak jajan kopi daripada kehabisan kuota internet. Ini tuh udah jadi kayak kebutuhan pokok modern. Makanya saham-saham seperti TLKM, ISAT, dan EXCL cenderung lebih stabil karena layanan mereka udah jadi kebutuhan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini dia benteng pertahanan pamungkasnya, sektor kesehatan. Logikanya absolut, orang yang lagi sakit nggak akan nunda berobat cuma gara-gara IHSG lagi merah. Permintaan di sektor ini tuh sama kali nggak terpengaruh sama siklus ekonomi, yang bikin emiten kayak Mika, Hill, atau farmasi kayak KLBF jadi tempat berlindung yang paling solid. Oke, benteng pertahanan kita udah berdiri kokoh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Dari yang tadinya bertahan, kita mulai mikir buat nyerang balik. Kenapa? Karena justru di tengah ketakutan dan kepanikan massal, sering banget muncul peluang investasi yang bisa jadi sekali seumur hidup. Di sini, senjata utama Anda adalah kesabaran. Kita harus nunggu momen pembersihan pasar atau purging. Apaan tuh? Ini adalah momen di mana investor yang pakai utang atau margin itu dipaksa jual saham mereka dalam kondisi rugi, alias kena for sale. Nah, di saat kepanikan lagi di puncak-puncaknya inilah saham-saham bagus diobral dengan harga diskon gede-gedean. Itulah waktu kita buat mulai beraksi. Nanti pas kita berburu, ini profil target kita. Kita nggak cari saham sembarangan ya, kita cari para penyintas. Perusahaan yang fundamentalnya sekuat baja, utangnya minim banget. Dan yang paling penting, punya tumpukan uang kas yang melimpah. Perusahaan-perusahaan kayak gini nih, yang bisa selamat dari krisis apapun dan bahkan keluar sebagai pemenang. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari pembahasan kita hari ini dia. Tujuan utama dari survival mode adalah untuk melindungi modal kita sekarang supaya kita punya amunisi yang cukup buat borong aset-aset berkualitas dengan harga murah banget nanti. Ingat, bertahan hidup hari ini adalah syarat mutlak buat bisa berpesta di kemudian hari. Tentunya pertanyaan terbesarnya adalah kapan tepatnya kita mulai beli dan gimana caranya biar nggak kecepatan. Nah, di pembahasan berikutnya kita akan masuk ke seni menangkap pisau jatuh. Saya akan jelaskan gimana caranya pakai strategi piramida dan membaca sinyal-sinyal kunci kayak bullish divergence. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya kita udah belajar gimana caranya bertahan di survival mode, ya kan? Kita udah rombak portofolio, udah berburu saham-saham defensif. Sekarang saatnya kita ganti mindset. Dari yang tadinya bertahan, sekarang kita mulai menyerang. Tapi menyerangnya pakai strategi ya. Betul sekali. Portofolio kita udah kita amankan, udah kita bentengin. Sekarang saatnya kita jadi pemburu. Kita bakal belajar cara berburu saham-saham bagus yang lagi diskon gede-gedean di tengah pasar yang lagi merah merona. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya kan. Beli saham yang lagi terjun bebas itu sering banget diibaratkan kayak mau nangkap pisau jatuh. Kalau salah langkah sedikit aja, wah portofolio kita bisa berdarah-darah. Tapi jangan panik dulu. Para profesional itu punya caranya, dan hari ini kita akan bongkar tuntas strategi mereka. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari seninya dulu, terus kita bedah cara kelola dana perang pakai metode piramida. Lalu kita belajar soal radar pasar, yaitu bullish divergence, gabungin keduanya jadi kombinasi mematikan, dan yang paling penting, kita tutup dengan aturan main dan peringatan yang wajib dipatuhi. Yuk kita mulai. Gini, poin utamanya harus kita pahami dulu. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa nebak dengan pasti kapan pasar bakal bottom atau mencapai dasarnya. Karena nebak-nebak itu sama aja cari penyakit. Para pro nggak pernah ngelakuin itu. Sebaliknya, mereka pakai kombinasi dua strategi yang sangat sistematis. Nah, strategi yang pertama ini soal gimana kita ngatur duit. Ini fondasinya. Strategi ini bakal ngejawab dua pertanyaan penting. Saham apa sih yang layak kita beli pas lagi diskon? Dan yang lebih penting lagi, berapa banyak modal yang harus kita keluarin di tiap level harga? Konsep inti dari metode piramida atau yang sering disebut scale in ini sebenarnya gampang banget dipahami. Makin dalam harga sahamnya jatuh, justru makin gede porsi peluru atau dana yang kita siapin buat ditembakkan. Ingat ya, tujuannya bukan buat nebak harga terendah karena itu mustahil. Tujuannya adalah gimana caranya kita bisa dapat harga beli rata-rata serendah mungkin. Eksekusinya kita bagi jadi 3 fase yang jelas banget. Coba bayangin Anda punya 100% dana perang yang udah disiapin khusus buat berburu saham diskon. Nah, dana ini nggak kita habisin sekaligus, tapi kita bagi jadi 3 tembakan strategis. Tembakan pertama kita sebut aja tes ombak. Porsinya paling kecil, cuma sekitar 15% dari total dana perang kita.
Kapan kita lakuin? Pas pasar nyentuh support psikologis yang kuat, misalnya IHSG di level 7.000. Tujuannya cuma buat nyicip aja, biar kita punya posisi. Kalau pasar tiba-tiba balik arah ke atas, ya kita nggak ketinggalan kereta. Kalau lanjut turun, tenang, amunisi kita masih 85%, masih banyak banget. Oke, lanjut tembakan kedua. Di sini porsinya lebih gede, kita keluarin sekitar 30% dari dana kita. Ini kita lakukan pas pasar jatuh lebih dalam lagi, ke area support historis yang kuat, contohnya IHSG di level 6.800. Di titik ini, saham-saham bagus tuh rasanya udah murah banget. Nah, dengan tambahan 30% ini, total modal yang masuk jadi 45%. Dan ini bakal nurunin harga rata-rata pembelian kita secara signifikan. Dan ini dia tembakan pamungkasnya. Sisa amunisi kita yang paling besar porsinya yaitu 55%, kita tembakan semua saat pasar lagi panik-paniknya. Fase ini namanya kapitulasi. Momen di mana semua orang udah putus asa dan jual rugi. Misalnya pas IHSG nyentuh 6.500. Dengan kita menaruh porsi terbesar di harga terendah, begitu pasar mantul dikit aja, portofolio kita bisa langsung ijo royo-royo. Oke, kita udah tahu berapa banyak amunisi yang harus disiapin di tiap tahap. Pertanyaan berikutnya, kapan tepatnya kita harus nembak? Nah, disinilah strategi kedua dari para profesional berperan. Kita butuh semacam radar. Dan radar ini namanya adalah bullish divergence. Konsepnya ini keren banget. Bullish divergence itu terjadi kalau ada keanehan, ada perbedaan arah. Coba lihat deh, harga sahamnya terus-terusan bikin titik terendah baru, makin anjlok. Tapi di saat yang sama, coba lihat indikator momentum di bawahnya, misalnya RSI. Dia malah membentuk lembah yang lebih tinggi. Nah, ini dia sinyalnya. Artinya, kekuatan para penjual itu udah mulai kehabisan bensin. Biar gampang, kita pakai analogi mobil. Bayangin harga saham itu kayak mobil yang lagi meluncur turun di jalanan curam. Tapi tanpa kita sadari, si supir udah mulai nginjak rem pelan-pelan. Nah, injakan rem itu adalah indikator momentum yang mulai naik. Mobilnya emang masih meluncur turun, tapi karena remnya udah diinjak, kita tahu sebentar lagi mobil itu bakal berhenti dan siap-siap putar balik. Sekarang, bagian yang paling seru. Kita gabungin dua senjata tadi. Metode piramida ngasih tahu kita berapa banyak, dan bullish divergence ngasih tahu kita kapan. Waktu dua hal ini disatukan, jadilah sebuah rencana eksekusi yang super tajam dan sistematis. Oke, ini dia rencana perangnya. Perhatiin baik-baik. Tahap pertama, amunisi 15%. Kita tembakkan pas harga nyentuh support dan RSI-nya udah di level jenuh jual atau oversold banget. Di sini divergence mungkin belum kelihatan. Tahap kedua, amunisi 30%. Kita masuk pas harga bikin titik terendah baru, tapi RSI-nya justru bikin lembah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini dia sinyal divergence klasik. Dan tahap ketiga, peluru pamungkas 55%, kita habisin pas harga bikin titik terendah lagi untuk ketiga kalinya, dan RSI juga ikutan bikin lembah yang makin tinggi. Plus, kalau ada konfirmasi dari MAC di Golden Cross, wah itu udah sinyal yang kuat banget. Tunggu dulu. Sebelum kalian coba strategi ini, ada bagian yang paling penting. Aturan main dan peringatan. Ingat ya, ini strategi canggih. Butuh disiplin kayak tentara dan kesadaran penuh sama risikonya. Ada 3 aturan besi yang hukumnya wajib nggak bisa ditawar. Pertama, strategi ini haram dipakai buat saham gorengan. Hanya untuk saham blue chip yang fundamentalnya kuat. Kedua, jangan serakah. Jangan beli lagi cuma karena harga turun 2%. Kasih jarak yang jauh, misalnya nunggu turun 10-15% lagi. Ketiga, dan ini yang paling krusial, patuhi alokasi dana perang Anda. Kalau dana udah habis, ya sudah, stop. Jangan pernah nambah pakai utang atau margin. Ini reality check buat kita semua. Nggak ada satupun indikator teknikal yang 100% akurat. Kalau pasarnya lagi panik luar biasa, sinyal divergence itu bisa aja gagal. Nah, justru disitulah fungsi metode piramida. Metode ini jadi sabuk pengaman kita. Kalaupun sinyal pertama gagal dan harga lanjut turun, kita nggak langsung bangkrut karena kita masih punya 85% amunisi buat nunggu sinyal berikutnya yang lebih valid. Jadi, sekarang Anda sudah kita bekali dengan senapannya, yaitu cara alokasi modal, dan juga radarnya, yaitu cara nentuin waktu yang tepat. Tapi perjalanan kita belum selesai. Di pembahasan selanjutnya, kita akan belajar gimana caranya jadi eksekutor sniper. Kita akan kuasai konfirmasi candlestick dan SOP eksekusi yang presisi, bahkan di tengah pasar yang bergejolak. Pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Sampai jumpa di sana.
Selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngobrolin soal seni menangkap pisau jatuh, di mana kita pakai bullish divergence sebagai radar di tengah badai IHSG. Nah, hari ini kita masuk ke bagian yang paling menegangkan sekaligus paling krusial, eksekusinya. Oke, jadi perlu kita ingat baik-baik ya, sinyal divergence itu anggap aja kayak radar di kapal perang. Dia bisa mendeteksi, tekanan jual di depan kayaknya udah mulai kehabisan bensin nih. Tapi radar itu cuma peringatan dini. Dia nggak bisa ngasih tahu kapan tepatnya musuh bakal putar balik. Jadi ini bukan lampu hijau untuk langsung tancap gas beli ya. Pertanyaannya jadi, kapan dong waktu yang tepat untuk narik pelatuk? Nah, inilah misi utama kita dalam analisis kali ini. Kita mau cari konfirmasi visual, bukti nyata di depan mata, supaya kita bisa bertindak dengan yakin, bukan cuma nebak-nebak. Yuk, kita bedah strateginya. Baik, kita masuk ke sesi intelijen kita. Ada 3 pola candlestick yang super ampuh. Kita harus cari salah satunya sebagai bukti visual bahwa para pembeli atau pasukan kavaleri beneran udah datang dan mulai mengambil alih kendali pertempuran. Pola pertama, The Hammer, si palu penyelamat. Coba bayangin ceritanya. Pagi-pagi penjual membanting harga habis-habisan, bikin semua orang panik. Tapi, tiba-tiba, smart money atau para institusi besar masuk. Mereka bilang, wah, harga ini terlalu murah, dan langsung borong, menolak keras harga rendah itu. Nah, ekor panjang ke bawah itu adalah jejak perlawanan brutal dari para pembeli. Yang kedua, bullish engulfing, atau banteng yang melahap beruang. Ini seperti kudeta di pasar. Hari pertama, beruang masih berkuasa, candlenya merah. Besoknya, banteng datang dengan kekuatan penuh. Candle hijau yang gede banget ini melahap habis badan candle merah kemarin. Ini sinyal yang jelas banget, kekuatan pasar pindah tangan secara instan. Dan yang ketiga, ini favorit banyak orang karena akurasinya tinggi, Morning Star atau bintang fajar. Pola ini butuh 3 hari, jadi kayak nonton film pendek. Hari pertama penurunan tajam, hari kedua pasar mulai ragu-ragu, kayak ngerem mendadak. Dan boom, hari ketiga pembeli resmi ambil alih kemudi, langsung tancap gas ke atas. Proses pembalikan arah yang sangat elegan. Tunggu dulu. Nemu salah satu dari 3 pola sakti tadi aja ternyata belum cukup. Ada 2 aturan emas yang nggak bisa ditawar sama sekali kalau kita mau menghindari jebakan, yaitu soal volume dan waktu. Tolong dicatat baik-baik ya. Pembalikan arah yang valid itu wajib hukumnya diiringi sama ledakan volume. Jadi kalau Anda lihat pola hammer atau engulfing yang cantik tapi volumenya tipis, kering kerontang di bawah rata-rata, hati-hati. Itu kemungkinan besar jebakan Batman alias fake out. Volume gede itu konfirmasi kalau ada uang besar yang masuk, bukan cuma trader retail iseng. Aturan emas kedua soal waktu. Sabar dan disiplin itu kuncinya di sini. Lakukan eksekusi hanya setelah jam 15.45 WIB atau menjelang pasar tutup. Kenapa? Simple. Biar kita yakin bentuk candlenya itu sudah jadi, sudah final. Jangan sampai kita beli pagi-pagi karena kelihatannya bagus, pas sore bentuknya berubah jadi jelek. Itu sakit banget loh. Oke, sekarang bagian serunya. Kita bakal rangkai semua kepingan puzzle ini jadi satu Standard Operating Procedure atau SOP yang profesional. Inilah yang membedakan antara seorang trader disiplin dengan seorang penjudi. Sebelum mikirin mau beli apa, ada 3 persiapan wajib. 1. Lihat gambaran besarnya. Cek sentimen pasar, pastikan IHSG ada di level support psikologis yang kuat. 2. Pilih kuda perang Anda. Fokus ke saham-saham raksasa yang defensif, yang lagi diskon besar. Dan 3, yang paling penting, siapkan rencana alokasi dana Anda. Nah, untuk manajemen dana, kita pakai strategi piramida. Gampangnya gini, kita nggak akan menembakkan semua amunisi kita dalam satu serangan. Kita bagi jadi 3 peluru. Peluru pertama kecil buat tes ombak, peluru kedua lebih besar untuk akumulasi, dan peluru terakhir yang paling besar kita simpan untuk momen kapitulasi pasar. Dan inilah dia, checklist terakhir sebelum eksekusi. Anggap ini sebagai final check seorang pilot sebelum lepas landas. Anda hanya boleh menekan tombol buy kalau keempat syarat ini terpenuhi semuanya. Harga di support? Cek. Divergensi ada? Cek. Pola reversal muncul? Cek. Volume meledak dan sudah sore? Cek. Kalau satu aja nggak terpenuhi, misi dibatalkan, titik. Terakhir, tapi bukan berarti nggak penting. Gimana kalau ternyata misi kita gagal? Kalau pasar bergerak melawan kita? Seorang profesional sejati selalu punya rencana darurat.
Ini tolong diingat baik-baik. Kalau besoknya setelah kita beli, ternyata level supportnya jebol dengan volume jual yang besar, aturan nomor 1 adalah jangan panik dan langsung average down. Itu tindakan bunuh diri. Prioritas kita adalah mengamankan sisa modal. Mundur dulu, tunggu sampai pertempuran reda dan harga menemukan pijakan baru. Dan tentu saja, sebagai penutup, kami harus menegaskan ya, bahwa semua pembahasan kita di sini tujuannya murni untuk edukasi. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun. Pada akhirnya, semua keputusan investasi dan risikonya adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya. Sebagai bahan renungan penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Apakah SOP trading yang Anda miliki saat ini sudah sekokoh dan sedisiplin ini? Karena di tengah badai pasar, disiplin tingkat tinggi seperti inilah yang bisa menjadi pembeda antara bertahan atau tenggelam.